Shalom, kekasih Kristus. Kita ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Biarlah setiap hari ya kita bersekutu dengan Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga hari-hari kita ini benar. Seperti Yesus katakan bahwa setiap kapanpun kamu, dimanapun kamu, lagi ngapain pun kamu, maka kamu harus memperkatakan firman atau mengajarkan firman atau bersekutu dengan Tuhan. Nah, makanya tidak salah kalau setiap saat kita boleh membicarakan firman walau dimanapun kita, dengan kondisi apapun, itu kita diwajibkan untuk memberitakan firman bagi orang-orang percaya. Maka hari ini saya rindu kita belajar mengenai janji dan amanat Allah atau amanat Tuhan kepada orang percaya atau kepada gereja. Kita coba lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini amanat agung. Saya bacakan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudara sekalian, sebagaimana yang Yesus janjikan ini, maka pelayanan pemberitaan Injil yang disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat itu tidak berakhir pada masa zaman rasul-rasul dahulu, ya, atau pada zamannya Alkitab dahulu. Tetapi pelayanan dengan kuasa ini seperti ini masih terus berlanjut hingga sekarang ini. Bahkan Yesus pernah mengatakan bahwa bisa lebih besar dari yang dilakukannya bagi mereka yang mau mempercayai Dia. Nah, saudaraku sekalian, makanya pada hari ini ya para murid atau gereja diberi mandat pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Pelaksanaannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus, dan dengan kuasa itulah ya orang percaya, gereja Tuhan diamanatkan untuk pergi memberitakan Injil. Nah, jadi gereja itu memberitakan Injil dengan kuasa Allah dan dengan janji yang disertai senantiasa Yesus menyertai sampai akhir zaman. Dan ini dituliskan di beberapa kitab Injil ya, terutama Matius, dan di Markus 16 ayat 15 sampai 18 juga dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi jelas di sini pemberitaan firman atau pemberitaan Injil ini yang diamanatkan oleh Yesus Kristus itu disertai dengan tanda-tanda. Jadi demikian juga saat ini gereja pun seharusnya ya mengikuti apa yang memang sudah diperintahkan, diamanatkan oleh Yesus Kristus. Gereja itu punya kuasa ya, disertai dengan tanda-tanda. Di Lukas 24 ayat 47 sampai 49 juga itu dituliskan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, jadi semua itu memang sudah diamanatkan supaya semua diberitakan kepada segala bangsa. Artinya tidak bangsa tertentu, tidak orang tertentu, tidak agama tertentu, tetapi segala bangsa. Nah, jadi saudara sekalian, perintah memberitakan Injil di sini disertai dengan perintah agar waktu itu murid-murid Yesus disuruh tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa
dari tempat tinggi, ya, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi pada saat itu murid-murid taat pada perintah itu, dan 10 hari sejak Yesus terangkat ke sorga, mereka dengan setia menanti di Yerusalem. Nah, pada hari ke-10 atau hari Pentakosta, waktu itu Roh Kudus memenuhi mereka, dan sejak itu mereka giat memberitakan Injil sesuai dengan apa? Amanat Yesus. Jadi pemberitaan Injil ini disertai dengan kuasa Roh Kudus. Ya, maka mereka pun, murid-murid Yesus pun pada hari itu, sejak itu ya, mereka diberikan kuasa dengan kata-kata, disertai dengan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, dan akibatnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, saudara sekalian, ini yang penting kita harus ketahui pada akhir zaman ini juga. Kita tetap harus memberitakan Injil, dan tanda-tanda orang yang percaya dan benar memberitakan Injil itu sudah Yesus katakan bahwa dia akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk tumpang tangan bagi yang sakit sembuh, mengusir setan-setan dan menyembuhkan segala penyakit. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 mengatakan, maka Yesus sekali lagi, ya, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga aku sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudaraku kekasih Kristus, jadi semua orang yang percaya di dalam nama Yesus, ya, semuanya sudah diberikan kuasa melalui Roh Kudus. Jadi kita sekarang orang-orang percaya ini bukan hanya sebatas mendengarkan firman saja, bukan hanya sebatas menjadi jemaat, memberitakan Injil. Artinya itu bukan harus kita semua menjadi penginjil, bukan harus semua kita menjadi pendeta atau penatua ataupun pelayan-pelayan full time di gereja. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di sini bahwa dimanapun kita berada, kita itu menjadi contoh bahwa kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak Yesus, dari karakter yang sama seperti karakter Kristus, sehingga setiap orang yang melihat menjadi percaya, dan kita pun diberikan kuasa untuk bisa berdoa, untuk bisa memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Saudara sekalian, gereja juga menghadapi fenomena supernatural, atau orang percaya menghadapi fenomena supernatural. Kalau kita lihat menjelang akhir abad tahun-tahun yang lalu, ya, orang termasuk juga di barat itu semakin tertarik kepada dunia roh. Ya, sekarang ini kalau kita lihat bagaimana supremasi teknologi, tampaknya itu mengakibatkan orang haus akan hal-hal yang berbau metafisik. Ya, jadi karena ilmu dan teknologi yang maju dengan sangat pesat, itu tidak dapat memberi kepuasan emosional dan spiritual kepada manusia. Nah, ada semacam kekosongan atau lubang dalam diri manusia yang saat ini, ya, tidak terdapat keseimbangan perkembangan intelektual dengan perkembangan emosional dan spiritual. Nah, karena itu ada orang yang berupaya memuaskan emosi dan rohnya dengan mencarinya dalam dimensi lain. Nah, sebagian orang semakin menaruh minat untuk menekuni agama-agama yang berasal dari dunia timur dan okultisme untuk memperoleh kepuasan atas kehausan pengalaman metafisik atau pengalaman emosional dan spiritual yang tidak didapat. Nah, namun sebagaimana juga kita tahu bahwa Yesus mengatakan di Yohanes 7 ayat 37 dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, sebenarnya di firman Tuhan sudah dikatakan apapun yang menjadi kekosongan dalam diri kita, orang percaya, dia jangan mencari dengan intelektual, jangan mencari dengan emosional, tetapi carilah kepada Tuhan, supaya dengan itu bisa kita dipuaskan. Sudah dikatakan, kita akan dipuaskan dengan apa yang menjadi kehausan kita. Nah, saudaraku sekalian, maraknya minat orang akan hal-hal supernatural, yaitu pada hakikatnya telah membangkitkan kembali agama-agama kuno atau unsur-unsur yang sangat jelas kelihatan itu banyak sekali sekarang ini bisa kita lihat. Nah,
Tentu dengan demikian pula kepercayaan akan fenomena roh masih terus hidup di kalangan masyarakat, umpamanya di adat-adat. Bahkan semakin berjaya lagi ya akhir ini ketertarikan orang untuk bagaimana ya, tidak hanya mencari tapi mempelajarinya juga. Nah, hal ini berarti bahwa dalam pemberitaan Injil atau dalam pelayanan adalah wajar kalau terjadi perjumpaan pemberitaan Injil dengan kekuatan-kekuatan rohani yang terdapat di tempat yang dikunjungi. Artinya kekuatan-kekuatan roh yang lain pada saat kita memberitakan Injil. Karena ini berarti bahwa para pelayan Injil harus siap untuk berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan roh yang tidak akan begitu saja membiarkan daerahnya direbut untuk kerajaan sorga. Karena begitu kita memberitakan Injil kerajaan sorga, berarti penguasa-penguasa yang kemarin kita sudah belajar mengenai roh-roh teritorial itu akan dihalau. Ya, tentu mereka akan melakukan perlawanan. Nah, saudaraku kasih Kristus, pada hari ini ya kita menyaksikan betapa hebat dan beratnya permasalahan di dunia ini. Ya, termasuk juga di Indonesia. Apalagi saat sekarang ini pandemi, artinya wabah penyakit corona ini. Nah, termasuk juga yang dari dahulu sudah ada narkoba lah, pelacuran lah, kriminalitas lah, penyimpangan-penyimpangan seksual yang sangat marak, korupsi tak terkendalikan, teroris juga, nah okultisme dan lain-lain banyak. Nah, semua ini membuat kita yakin bahwa setan dan roh-roh jahat sedang bekerja segiat-giatnya mempengaruhi manusia dan bahkan telah banyak menguasai manusia di antara manusia yang percaya juga kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu lebih daripada masa yang lalu, maka para pemberita Injil masa sekarang ini kalau mau berhasil ya harus mengandalkan kuasa Allah. Jadi orang percaya atau pemberita Injil dia harus siap menghadapi kekuatan-kekuatan roh dengan kuasa Allah yang hidup. Jadi kita harus sadar bahwa pada akhir zaman ini iblis dan para pesuruhnya akan mengeluarkan tenaga maksimalnya untuk menghalangi pertobatan seseorang. Sebab itu seharusnya setiap pemberita Injil sungguh mempercayai bahwa kepadanya telah diberi Tuhan tenaga dan kuasa atas penyakit dan atas setan. Kepadanya telah diberi kuasa dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan memberikan kuasa untuk mengusir setan. Karena apa? Karena setan dan roh jahat hanya bisa ditaklukkan oleh kuasa Allah yang hidup, oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku sekalian kekasih Kristus, ini yang perlu dipahami oleh orang percaya, murid-murid Tuhan, pemberita-pemberita Injil. Artinya setiap orang percaya itu adalah murid-murid Kristus. Makanya semua kita harus memahami hal ini, bahwa kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Jadi jangan kita pakai intelektual kita saja, jangan pakai emosi kita, tetapi pakailah kuasa Allah untuk menghadapi segala kuasa-kuasa setan atau roh-roh teritorial. Nah, dengan kuasa itu baru bisa setan-setan itu bisa ditaklukkan. Nah, saudaraku sekalian, tentu ya kalau dengan kuasa Roh Allah, semua itu untuk tujuan-tujuan Allah. Nah, makanya kalaupun ada tanda-tanda ajaib atau mujizat yang dilakukan oleh pemberita Injil atau orang percaya, oleh hamba Tuhan, itu semuanya untuk tujuan memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya ya kita juga tahu bahwa tanda ajaib dan mujizat itu bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Siapa orang itu? Yaitu para ahli atau dukun. Dukun bisa mengadakan tanda mujizat juga. Kalau kita lihat di perjanjian lama bahwa dukun di Mesir bisa mengadakan 9 tulah yang sama dengan yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Jadi saudaraku semua, tidak semua atau tidak setiap mujizat itu dari Tuhan. Ini harus
kita juga hati-hati ya, dan berhikmat juga. Jangan sampai kita menganggap bahwa setiap terjadi mujizat itu dari Tuhan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada juga dari dukun-dukun. Makanya di 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10, Paulus mengatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, jadi Paulus sudah menjelaskan bahwa ada juga mujizat yang dilakukan oleh pekerjaan iblis. Nah, makanya tidak setiap mujizat itu atau tanda ajaib itu adalah dari Tuhan. Tergantung siapa atau melalui siapa mujizat itu atau tanda ajaib itu dilakukan. Kalau kita amati ya, di sekitar kita banyak keajaiban yang terjadi di luar konteks orang percaya. Ada banyak terjadi dari kalangan paranormal dan juga kelompok lainnya yang tentang mujizat-mujizat yang terjadi. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa setiap mujizat adalah dari Tuhan. Nah, ini yang perlu saudaraku kita ketahui. Dan ada juga ya tanda ajaib atau mujizat yang dipakai untuk menyesatkan dari penyembahan Tuhan yang benar kepada yang palsu. Nah, melihat tanda ajaib dan mujizat yang terjadi, orang dengan mudahnya diselewengkan dari Tuhan yang benar kepada Tuhan yang palsu atau kepada yang bukan Tuhan. Ya, ini karena ada mujizat. Orang cenderung kadang kalau melihat mujizat itu, ya dia sudah mengira bahwa itu semua dari Tuhan. Nah, makanya saudara, kalau di Perjanjian Lama dulu pernah terjadi bahwa seorang nabi yang bernama Nabi Hananya ya berupaya untuk menyelewengkan iman orang Israel, namun mendapat teguran dan hukuman dari Tuhan ya melalui nubuat Nabi Yeremia. Di Yeremia 28 itu ada dikatakan begini di ayat 16-nya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Tahun ini juga engkau akan mati sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Nah, ini nabi palsu ya yang tidak dari Tuhan, mengadakan mujizat dan menyesatkan orang. Zaman sekarang pun jangan kita berpikir tidak ada ya, sekarang ini pun banyak. Ada nabi-nabi palsu, ada pengajar-pengajar palsu. Nah, pengajar-pengajar palsu ini kadang ya kalau kita tidak memahami firman, ya kadang itu yang menyesatkan kita. Nah, makanya harus kita hati-hati juga. Jangan kita berpikir bahwa yang palsu itu hanya yang dukun-dukun atau dari roh-roh jahat yang memang sudah jelas-jelas ya. Tapi kadang sekarang ini pemalsu-pemalsu, guru-guru palsu itu kadang dari orang-orang percaya yang menyelewengkan kebenaran Injil. Nah, ini yang paling berbahaya untuk menyesatkan orang. Nah, saudaraku, kita juga harus tahu bahwa tanda mujizat itu kadang menyelewengkan motivasi pelaku yang mana mengadakan tanda ajaib dan mujizat itu supaya cenderung seperti orang yang memiliki kuasa ya, sehingga dia memiliki orientasi supernatural dan dia orang akan menyambut dia dan mendewakan dia, di mana seseorang dengan nama Tuhan ya, itu yang saya bilang tadi ya, kadang di gereja pun ada penyelewengan atau nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Nah, makanya dia memakai nama Tuhan, mengadakan tanda ajaib dan mujizat. Tetapi sebenarnya ya di situ motivasi pelakunya itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu adalah tepat apabila kita tetap waspada akan motivasi kita di hadapan Tuhan. Nah, sebagaimana Yesus diikuti banyak orang karena tanda ajaib dan mujizat yang
dia adakan waktu zamannya dia di dunia, ya begitu juga kini banyak orang akan mengunjungi kebaktian-kebaktian di mana terjadi tanda ajaib dan mujizat. Gereja-gereja yang mengadakan tanda ajaib dan mujizat pasti banyak dikunjungi orang. Nah, tentu ini berarti juga banyak persembahan, akan meningkat tajam persembahan. Nama pengkhotbah yang dipakai Tuhan itu akan menjadi harum. Ya, ucapannya akan lebih berwibawa dan sebagainya. Nah, semua hal ini menjadi godaan untuk menyeleweng dari motivasi semula yang memang benar dipakai Tuhan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan dan perluasan kerajaan Allah. Nah, karena pujian dan banyak godaan daripada orang-orang yang datang kepadanya, sehingga dia menyelewengkan motivasi itu. Makanya bahaya itu kita sering kenal dengan nama 3T, yaitu harta, tahta, wanita, atau 3G, ya 3G, yaitu gold, glory, girls, or guys. Nah, menjadi nyata ini. Ya, karena dapat menyelewengkan motivasi hamba Tuhan yang bersangkutan tersebut. Ya, kenapa? Karena sudah banyak pujian, sehingga dia motivasinya sudah berubah. Yang awalnya tadi benar memuliakan, tetapi akhirnya karena banyaknya pujian dan orang mendewakan dia, sehingga motivasinya salah. Nah, karena itu siapapun kita, apabila hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, harus mengembangkan buah-buah Roh Kudus yang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jangan berat sebelah dengan hanya menekankan tanda ajaib dan mujizat belaka, ya. Tapi kita wajib mengembangkan pelayanan seperti Kristus, dan juga harus berkarakter seperti Kristus. Nah, Yesus pernah memperingatkan adanya orang-orang yang berseru kepada Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat. Namun Tuhan akhirnya menolak dan tidak masuk ke dalam kerajaan surga, karena tidak berkarakter sebagai Kristus, seperti Kristus. Melainkan mereka adalah pelaku kejahatan, kata Yesus. Nah, jadi saudara sekalian, hati-hati ya, kita sebagai hamba Tuhan atau orang percaya, ya, Tuhan sudah bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi kita pun harus melakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa sebenarnya maksud dan tujuan tanda ajaib atau mujizat itu menurut Alkitab? Yang pertama itu, tanda ajaib dan mujizat dalam Alkitab itu bukan sekedar menyatakan kuasa Allah saja, akan tetapi syarat dengan lambang dan kaya dengan makna spiritual. Contohnya, pada saat mujizat diadakan Yesus, dia memberi makan 5.000 orang, itu tanda ajaib atau mujizat itu artinya bahwa ada makna di situ mengatakan Yesus adalah roti hidup, dan tanpa dia orang akan tetap berada dalam kematian. Itu di Yohanes 6 bisa saudara baca. Nah, Yesus bagaimana dia mengadakan mujizat penyembuhan orang buta sejak lahir, ini merupakan lukisan nyata bahwa Yesus adalah terang dunia. Orang buta bisa melihat. Nah, juga ya banyak hal Yesus lakukan ya untuk mempergunakan tanda mujizat itu bukan asal-asal saja. Dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Itu artinya apa? Itu dikatakan di Yohanes 11 bahwa Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi ada makna setiap tanda mujizat itu. Nah, saudara sekalian, ini harus kita pahami. Ya, jadi setiap tanda mujizat ada makna untuk Tuhan dan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tanda ajaib dan mujizat itu juga merupakan konfirmasi atau peneguhan berita Injil. Saudara, kalau kita lihat ya, ada orang-orang di Samaria menjadi bulat hati menerima pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus. Bahkan mereka berpaling dari dukun yang namanya Simon kepada Filipus karena apa? Melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat serta pengusiran roh-roh jahat yang dilakukan Filipus. Nah, tanda-tanda ajaib
mujizat-mujizat dan pengusiran roh-roh jahat itu meneguhkan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus, membuktikan bahwa Injil dan Tuhan yang diberitakannya adalah benar. Nah, itu maksudnya tanda ajaib. Ya, seterusnya juga tanda ajaib dan mujizat itu menyatakan kehadiran kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah adalah hal Allah yang menjadi raja. Nah, jadi kehadiran kerajaan Allah, kehadiran Allah yang berkuasa atau berdaulat atas segalanya itu termasuk berdaulat untuk mengusir setan serta roh-roh jahat dan penyakit-penyakit. Itulah menandakan mujizat atau tanda ajaib itu. Nah, karena itu ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah, dia juga memberikan kepada mereka apa? Kuasa dan tenaga. Nah, atau otoritas untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Itulah artinya kerajaan Allah ada di situ. Begitu ada terjadi mujizat, itu membuktikan bahwa adanya kehadiran kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, selain itu juga tanda ajaib dan mujizat menyatakan belas kasihan Tuhan. Ya, kalau di Matius 9 ayat 35 sampai 36 itu saudara bisa nanti baca, ya, makanya di situ dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi tanda mujizat ini juga karena belas kasihan atau menyatakan belas kasihan Tuhan. Nah, selain itu apa lagi? Tanda ajaib dan mujizat ini menguatkan iman orang percaya. Jadi dengan adanya tanda ajaib dan mujizat yang dilakukan orang percaya itu akan menguatkan iman dia. Ya, Yohanes 10 ayat 37 sampai 38 saudara bisa baca. Ya, Yohanes 10 37 38 itu dikatakan, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepada aku, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Nah, ini artinya menguatkan iman orang itu bahwa benar dia adalah utusan. Nah, selain itu juga tanda ajaib mujizat ini membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia hidup. Di Kisah Rasul 3 ayat 12 sampai 16 saudara bisa baca nanti di situ. Selain itu tanda ajaib dan mujizat juga itu membuktikan kerasulan. Artinya dia utusan. Nah, ketika ada orang yang mempertanyakan kerasulan Paulus, ya, dia menanggapinya dengan menunjukkan kepada tanda-tanda atau mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa sebagai bukti kerasulannya. Nah, itu Paulus mengadakan hal itu untuk membuktikan bahwa dia benar rasul. Nah, saudara sekalian, inilah tanda-tanda ajaib dan mujizat yang saudara bisa bedakan sekarang bagaimana dan apa tujuan dari tanda-tanda ajaib dan mujizat itu, sehingga kita tidak lagi dibohongi atau tidak disesatkan. Nah, makanya kita harus benar-benar memahami apa makna dibalik dari tanda ajaib atau mujizat yang terjadi itu. Kalau itu memuliakan Tuhan dan memang sesuai dengan tujuan-tujuan yang tadi sudah dijelaskan itu, ya itu bisa dibilang itu berarti dari Tuhan. Dan kita jangan pernah kita tidak menyesuaikan atau menyocokkan itu semua dengan isi firman Tuhan atau dengan Alkitab. Nah, ini yang harus kita pahami mengenai amanat kepada orang percaya atau janji kepada gereja, dan juga bagaimana kita harus melawan roh-roh atau menginjili itu dengan kuasa dan tanda mujizat. Jadi semua yang tadi tanda mujizat, tanda ajaib itu semua sudah kita bisa bedakan. Ada yang dilakukan oleh dukun-dukun juga atau penyesat-penyesat, tetapi ada juga dilakukan oleh Tuhan melalui orang-orang percaya. Kita sudah bisa bedakan, sudah bisa kita ketahui karena sudah banyak contoh-contoh dan tadi ayat-ayat firman yang sudah kita bacakan.
Jadi saudara sudah bisa mengetahui sekarang ya, bagaimana kita diutus, bagaimana kita diperlengkapi dengan kuasa oleh Tuhan, bagaimana juga kita membedakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kita sudah jelas ya, kita diutus Tuhan itu diperlengkapi, dan juga kita sudah bisa membedakan tanda-tanda ajaib dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.